لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Biiznillah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim. Dan kita mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa qala At-Tirmidzi haddatsana Qutaibah. Ya, dari hadis laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Ya, dari hadis itu kita akan mulai insyaallah taala. Baik, qala rahimahullah wa qala At-Tirmidzi haddatsana Qutaibah haddatsana Ibnu Lahiyah an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Ini hadis ini dhaif, namun matan hadis, sanad hadis ini dhaif, namun ada beberapa bagian di matannya yang muwafiq dengan hadis-hadis sahih. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina ini sahih secara makna matan. Bukan termasuk golongan kami siapa yang bertasyabbuh dengan selain kami, selain orang Islam. Bertasyabbuh dengan orang kafir maksudnya. Menyerupai orang kafir. Di sini la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. La tashabbahu. Aslinya la tatashabbahu. Namun salah satu dari huruf ta dihapus. La tashabbahu. Tadi la tatashabbahu. Janganlah kalian bertasyabbuh dengan Yahud ataupun Nasara. Ini juga semakna dengan hadis-hadis yang sudah lewat. Fa inna taslimal yahudi al-isyaratu bil asabi'i wa tasliman nasara al-isyaratu bil akuf. Sesungguhnya salamnya Yahudi adalah dengan isyarah dengan asabi'. Ngerti ya? Jadi orang Yahudi itu kalau salam ya tidak ucapan assalamualaikum, tapi ya sentuhan ini apa? Dengan jari atau misalnya, atau isyarat dengan asabi'. Ya. Wa tasliman nasara al-isyaratu bil akuf, dan salamnya orang Nasara itu isyarah dengan akuf. Akuf ini kaf, telapak tangan, gitu, ya. Nasara
Kayak gini doang. Hadis ini dhaif karena ada Ibnu Lahiyah. Ya, hadis ini dhaif. Sebagaimana dihukumi oleh At-Tirmidzi, beliau menyebutkan hadza haditsun isnaduhu dhaif. Ya. Katakanlah kalau misalnya hadis ini diamalkan, maka apakah tidak boleh kita memberikan isyarah dengan kaf ketika bertemu orang? Pak, gitu. Tidak masalah, tidak masalah. Tapi apakah itu ada bentuk tasyabuh dengan Nasara atau tidak? Dari segi mazhar ya ada tasyabuh dengan Nasara. Ketika meninggalkan assalamualaikum dan lebih memilih ini. Ya, adapun kalau misalnya dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil assalamualaikum gitu, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, karena itu tidak mengkhususkan gerakan isyarah bil kaf ya dalam bertemu. Tapi ya kadang-kadang orang juga gak memikirkan itu adalah tradisi Nasara, enggak. Karena kita lihat sekarang pun orang Nasara tidak seperti itu, atau globalnya orang biasa. Pak, gitu. Kan? Wih, kayak gitu. Mau gimana lagi? Ya kalau misalnya Pak, kayak gitu dia sombong nanti. Jadi, Pak. Jadi seperti ini biasa. Misalnya lewat satpam, pas satpam, lewat markas satpam, pas satpam. Ini nggak apa-apa di situ aja Pak. Orang tua jangan disuruh depan, nggak apa-apa. Yang muda lah ini depan gimana? Malah. Hati-hati lo pamali sama orang tua. Kayak misalnya lewat satpam, biasa isyarat dengan tangan. Ala kulli hal, tapi hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Baik, wa hadza wa in kana fihi dhaif. Meskipun dalam hadis ini ada sanad atau kana fihi dhaif, ada seorang yang dhaif dalam sanad hadis ini yaitu Ibnu Lahiyah. Ini masyhur. Faqad taqaddama al-haditsul marfu' wa man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Jadi di sini yang dipakai di kalimat laisa minna man tashabbaha bighairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Di grup ada enggak gini teksnya, kitabnya ada enggak? Ada. Oh, ya. Ya. Wa huwa mahfuzun an Hudzaifah ibni al-Yamani aidan min qawlihi wa hadithu Ibnu Lahiyah yasluhu lil-i'tidad kadza kana yaqulu Ahmad wa ghairuhu. Al-muhim di sini penguat man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian wa aidan ma rawa Abu Dawud haddatsana Qutaibah bin Sa'id al-Thaqafi haddatsana Muhammad bin Rabi'ah haddatsana Abu al-Hasan al-Asqalani an Abi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah atau Muhammad bin Ali bin Rukanah an Abi anna Rukanah tasara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rukanah wa sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu 'ala al-qalanis. Perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrikun imamah sorban di atas qalanis. Qalanis itu jamak dari qalansuah. Ya. Jamak dari qalansuah yaitu libas yakunu tahta al-imamati yushbihu taqiyah. Yaitu salah satu bagian pakaian atau salah satu perhiasan pakaian di bawah imamah yang dia menyerupai qalansuah. Menyerupai taqiyah. Taqiyah ini, qalansuah ini. Ini
Taqiyah lebih cocok, ini taqiyah. Ini qalanis. Qalanis, taqiyah, qalanis. Sya'ar. Jadi qalanswa itu peci. Kalau taqiyah itu yang songkok, yang lebih konkret, lebih tebal, lebih tinggi, itu biasanya taqiyah. Ini peci juga, bahasa kita peci juga. Tapi lebih dikenal ini peci. Kalau ini songkok. Ya. Ini apa namanya? Hah? Peci juga ya. Iya. Nah, bedanya kita dengan orang musyrikun dari segi pakaian di kepala adalah kalau kita al-amaim 'alal qalanis. Sorbannya di atas qalansuah, di atas peci yang tipis seperti ini. Ya. Kalau imamah di atas stok ya, itu Habib Pekalongan itu. Ya. Nah, jadi kembali kalau misalnya mereka Yahudi terutama qalansuah atau taqiyah boleh di atas imamah, amaim. Dan Muslim tidak seperti itu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung masalah ini, menunjukkan bahwasanya mesti ada perbedaan antara kita dengan mereka. Sama-sama pakai imamah, sama-sama pakai qalansuah. Tetapi mesti harus ada penyelisihan, walaupun udah biasa pakai sama-sama pakai imamah dan qalansuah. Kebalik kalau misalnya muslimun, dan bagaimana sekarang muslimun, maka imamah di atas qalansuah. Maka misalnya baik Mesir atau ulama Saudi atau orang-orang pada umumnya di Saudi, mereka kalau pakai ini, ya kan qalansuah dulu, qalansuah seperti ini. Karena kau pakai seperti ini, taqiyah enggak kurang, nanti jadinya malah kadang-kadang mirip sama Ustaz Sufi ya. Kadang-kadang gitu. Kalau anak kayak gitu juga mirip sama Ustaz Sufi nantinya. Nanti jadi beda nanti dianggap beda kita kalau misalnya itu menyerupai dengan orang-orang sufi. Ntar takutnya nama anak nggak tercantum di jadwal kajian Jabodetabek. Ya. Al-amaim 'alal qananis. Taib. Belajar dari singgungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara kita dengan orang musyrikin, masalah imamah dan qalansuah, masalah imamah, sorban dan peci. Sorban di atas peci, bukan peci di atas sorban. Ini memang di antara faedah dan hikmahnya adalah ketika kita memiliki kesamaan bentuk pakaian dengan orang kafir, maka harus ada pembedaan. Taib, di antara yang dipakai oleh orang-orang muslim Indonesia, Yaman dan lainnya, sarung. Dan kita lihat orang yang pakai kuil itu agama apa biasanya? Hindu atau Buddha? Terus misalnya Buddha. Mereka kan pakai juga, ya enggak? Mereka pakai kain sarung. Lihat orang-orang Bali yang bukan muslim, mereka pakai sarung, ya kan? Tapi di sini ada nggak perbedaan cara pakai sarungnya? Ada, itu satu. Kemudian dari segi model sarungnya beda nggak? Beda. Sarungnya model beda, tapi sama-sama disebut sarung. Iya, mereka nggak pakai sarung Atlas, Odimor, BHS, ya nggak pakai. Nggak tahu kalau di rumah mereka ya, tapi kalau ritual ibadah mereka nggak pakai itu. Antum cari aja, tanya aja ke mereka. Antum pakai sarung Atlas nggak? Nggak. Coba kau pakai, nanti ada promosiin gitu. Tapi mereka nggak. Mereka ada cap sendiri, ada motif sendiri. Kadang-kadang motif-motif wayang, motif-motif semisal itu. Ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Taib. Sama-sama pakai batik antara kita dengan etnis Tionghoa misalnya, ya enggak? Baya pakai batik tuh mereka.
Ketika mereka berkumpul, banyak pakai batik. Terutama pengusaha-pengusahanya. Seringkali mereka pakai batiknya batik tulis. Yang harganya ratusan ribu bahkan bisa jutaan. Tapi ada nggak perbedaan selera mereka dengan selera umumnya orang Muslim? Ada, harus ada. Beda. Dan mereka ini lebih condong, lebih suka kalau batik-batik ada gambar makhluk hidupnya. Anda bisa perhatikan itu di perkumpulan orang-orang Indochina. Ya. Terutama ada motif naga dan semisalnya, itu mereka suka. Kalau kita enggak, jangan. Enggak boleh, haram. Haram. Ya. Enggak boleh kita memakai pakaian yang di situ ada gambar lengkap makhluk hidup dengan kepalanya dan matanya dan seterusnya. Haram. Kemudian masalah-masalah seperti ini dalam dakwah itu harus ada perbedaan antara metode dakwah kita dengan dakwahnya orang-orang musyrikin. Dakwahnya orang-orang musyrikin, mereka memakai diantaranya gambar-gambar, patung-patung, simbol-simbol berupa makhluk hidup. Apa gambar makhluk hidup? Ini haram. Pertama haram karena itu adalah surah. Kedua haram karena itu tasyabuh bil kufar. Nah, ada salah satu produsen sarung yang antum bisa melihat mereknya di sana. Ada mereknya di sana, Anda nggak mau nyebut karena di live nggak bisa disensor. Nah, dengan jenis yang sama yang warna coklat itu, terbitan terbaru, sempat sedikit viral beberapa hari lalu. Seorang ibu-ibu membuka kemasan sarung itu, dilihat sarungnya ternyata ada motif anjing. Gambar anjing di sarung dengan brand yang ternama. Anda sempat kaget, apa benar ini motif anjing? Apa sebegitu beraninya produsen yang ternama di Jawa Timur yang semua satu Indonesia tahu, bahkan import kemana-mana? Apa iya bisa sebegitunya itu gambar anjing? Maka kemudian ternyata setelah viral mereka mengklarifikasi bahwasanya itu bukanlah gambar anjing. Ya, itu gambar singo mengkok. Salah satu simbol di perjalanan dakwah Sunan Derajat atau siapa gitulah. Sunan Derajat itu termasuk Wali Songo atau bukan? Anda tidak tahu. Anda tidak hafal Wali Songo. Al-muhim di sini berarti kalau memang itu betul gambar singo mengkok itu, ya, antum bisa nanti cari singo mengkok itu. Ya, kalau misalnya itu betul salah satu simbol di dakwahnya sang sunan ini, maka apakah lantas kita apresiasi dari segi simbolnya itu? Enggak. Karena apa? Karena simbol-simbol semacam itu dalam dakwah ini ada keserupaan dengan metodologi dakwahnya orang-orang paganis atau kafir terhadap manusia dengan simbol-simbol seperti itu. Maka dalam Islam tidak boleh adanya hal seperti itu. Harus dibedakan tata cara dakwah kita. Harus dibedakan. Kalau misalnya masalah imam dan qalsuah ini dibedakan, apalagi masalah yang di situ mengundang laknat, yaitu simbol-simbol berupa gambar makhluk hidup yang dibuat begitu saja. Begitu ya ikhwan. Namun hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian dari ulama dari segi sanad. Ala kulli hal. Jadi lubsul imamah alal qalsuah itu termasuk sunnah. Mengenakan sorban di atas peci itu termasuk sunnah jika tidak menjadikannya syuhrah, libasus syuhrah. Sunnah jika tidak menjadikannya libasus syuhrah. Sesuatu yang tidak wajib dari gaya dan pakaian itu berpotensi menjadi libasus syuhrah. Tapi sesuatu yang wajib, kendati pun itu menyendiri di tengah masyarakat, maka tidak bisa disebut libasus syuhrah. Paham gak ikhwan? Ana ulangi, sesuatu yang tidak wajib, baik mustahab atau mubah, ketika itu menyendiri di tengah masyarakat dan menjadi
menjadi sasaran jari telunjuk, maka itu berpotensi menjadi libasus syuhrah. Tetapi ketika sesuatu itu wajib atau pakaian tersebut sifatnya wajib dalam syariat Islam, namun menyendiri di tengah masyarakat, maka itu tidak dihukumi sebagai syuhrah. Apa contohnya? Ini sebenarnya, mengenakan sorban di atas qalansuwah itu sunnah, ya, karena ada hadisnya ini. Kalau misalnya kita hasankan hadis ini, sunnah. Tetapi ketika itu dikenakan di desa, di daerah yang orang sangat tidak terbiasa melihat ini langsung, maka ini bisa menjadi apa? Libasus syuhrah. Bisa menjadi libasus syuhrah. Gitu ya? Taib. Adapun kalau misalnya hal tersebut, pakaian tersebut atau perhiasan tersebut wajib, maka walaupun asing di tengah masyarakat, itu bukan syuhrah. Bukan sehukum dengan libasus syuhrah. Contoh apa? Tidak isbal. Antum ke kantor, ya, ke gedung, antum tidak isbal. Tidak isbal. Baik antum nisfus syak, setengah betis, ataupun agak turun tapi nggak sampai mata kaki. Maka orang-orang lihatin antum, ngeliatin kaki antum tuh. Apakah ini masuk libasus syuhrah? Tidak. Karena ini kewajiban untuk tidak isbal. Berjenggot, membiarkan jenggot tumbuh, ya. Kemudian antum lewat di tengah-tengah orang kafir atau orang-orang awam lah, maka mereka melihat jenggot antum. Apakah ini termasuk jenggot syuhrah? Enggak, karena ini kewajiban untuk membiarkan jenggot tumbuh, gitu ya. Wa hadzal qadr la yamna'u an yu'tadada bihadzal hadits wa yustashhadu bih. وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. Ini jelas. هذا بين, yaitu mubayyan, betul-betul jelas bahwasanya muslim menyelisihi musyrik dalam urusan pakaian itu adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Baju koko. Dari mana baju koko? Dari koko Cina, seperti ini. Dan mereka aslinya orang-orang musyrikun. Lah terus kok Ustadz nyuruh kayak gitu, tapi kok malah mengenakan baju koko crunch. Nah, gimana? Sekarang sudah tidak dikenal lagi libas ini sebagai libas musyrik, enggak. Malah disebut ini baju takwa. Jadi versi originnya baju koko, versi muslimnya namanya baju takwa. Libasut taqwa dzalika khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya libasut taqwa, baju takwa. Ya. Adapun kalau memang dikenal pada zaman itu, semuanya juga tahu bahwasanya itu adalah libas yang memang dipakai oleh orang-orang kafir pada aslinya, maka haram. Seperti topi Sinterklas, ya. Misalnya dia kerja di suatu perusahaan roti dan diwajibkan, atau donat, dan dia diwajibkan untuk pakai topi Sinterklas, maka nggak boleh nurut, ya, nggak boleh nurut. Kalau diancam untuk dikeluarkan, ya udah sok keluarkan, nggak apa-apa, ya. Tapi rata-rata kalau misalnya berprestasi dalam bekerja, insya Allah nggak bakal dikeluarin. Kaqaulihi, sebagian perkataan Nabi SAW, farqu ma bainal halali wal haram ad-dufu was saut. Perbedaan antara halal dan haram adalah gendang dan suara. Paham nggak? Pembeda antara halal dan haram adalah gendang dan suara. Ini maksudnya apa? Yaitu dalam urusan apa? Walimahan. Ya? Walimahan. Walimah itu kan maksudnya untuk i'lan an-nikah, mengumumkan ada pernikahan. Maka nggak apa-apa ada suara tambahan. Tapi perbedaannya
antara walimahan yang haram dengan yang halal, yaitu di suara duf dan suara biasa, nyanyian. Jadi maksudnya gini, hanya diperbolehkan nyanyian dalam walimahan, suara manusia dan juga duf. Duf itu gendang tanpa kerincingan. Tambahan kerincing, maka ini nggak bisa. Kan ada kok duf gitu kan? Ada kerincing-kerincingan. Iya, rebana, semacam rebana. Gendang rebana. Ya, ada kerincingnya itu. Menambah suara, enggak, tanpa kerincing. Rebana dong. Tapi itu hanya di apa? Walimahan. Enggak di semua ini, enggak. Maulidan, tahlilan, enggak. Bid'ah semua itu. Ya. Jadi pas walimah saja. Dan dihikayatkan pula dalam athar bahwasanya yang melakukan itu yang melakukan nyanyi adalah para banat sebenarnya. Karena memang sebenarnya di zaman dulu penyanyi itu perempuan. Enggak ada laki-laki penyanyi itu zaman ketika udah terkontaminasi barat. Penyanyi laki-laki sekarang nih, banyak penyanyi laki-laki pop, galau lagi. Itu kok di zaman salaf itu udah dibejek-bejek itu, antum nih cowok apa sih? Dulu yang menyanyi itu di walimahan perempuan sebenarnya, ya. Apalah nyanyian yang mubah dengan suara saja, ya. Misalnya apa nyanyiannya? Apapun itu. Ikin, misalnya tentang ikin, tentang keutamaan ikin, gitu kan. Tentang fadilah ikin, misalnya. Kemudian ada yang rebana itu, dang. Iya. Itu hanya di apa? Walimah. Adapun di hafalat, yaitu perayaan-perayaan lain, seperti perayaan mau umroh, perayaan mau haji, maka ini muhdatsatul umur semua, bid'ah. Kan kadang-kadang di tradisional kita, misal Betawi, itu ada bapak yang mau umrah, dibikin ihtifal. Ya, sebelum umrah aja udah kayak gitu tuh. Sebelum umrah aja udah keluar cekak duit. Wah, besar. Kemudian tahlilan dulu, rebanan dulu. Ini nggak ada syariat dalam Islam. Ini israf namanya. Ya, dia udah mendingan uang itu bisa habis apa? Belum umrah. Umrah mungkin udah sekarang mungkin 25 juta atau nanti Ramadan 30 juta. Oke. Belum umrah udah habis 10-an juta. Ahsan 10 juta itu dikip buat beli parfum di Arab sana. Kok anak kayak gitu pikirnya. Atau apalah yang bisa dibeli di sana. Mendingan kayak gitu daripada ngabisin untuk minta didoain. Udah riak duluan sebelum terjadinya amalan. Nauzubillah min dzalik. Minta didoain, dan kemudian kalau misalnya nggak balik modal, kesel dia. Kan nanti ada ininya, ada tromolnya. Bisa jadi ada. Namanya kan orang mau umroh kan, orang pengen menderma juga, pengen bantu gitu. Apalagi minta didoain nanti di sana ya. Doain ya sambil ini bro. Doain ya. Hah? Iya. Itu pelakunya. Doain. Alhamdulillah. Nanti insyaallah umrah, insyaallah. Tim Ana suatu saat akan umrah, ya. Ya insyaallah. 25 juta tapi bayarnya. Ya. 30 sekarang karena sekarang nanti spesial Ramadan 30 10 hari pertama. 10 hari kedua itu nambah lagi. 10 hari terakhir beda lagi itu. Masya Allah. Memang sewa hotelnya lebih mahal kali. Iya, karena lebih padat Pak. Lebih padat dan lebih complicated urusannya, jadi lebih tinggi harganya. Dan memang lebih bernilai kesananya selama ikhlas. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Anda dan antum umrah dalam waktu yang Allah Ta'ala tentukan nanti insyaallah. Ya. Bikin tabungan, Ustaz. Hah? Bikin tabungan katanya.
Bikin apa? Di tabungan umroh atau nyicil. Lama sebulan 1 juta. Ana udah umroh Pak. Tinggal nikah lagi aja belum, insyaallah. Taib. Tadi farqu ma bainal halali wal haram ad-duf was saut. Jadi lebih dari itu nggak boleh. Seperti apa? Pakai kerincingan, pakai tamborin, keyboard ya. Drum, gitar, bass. Ini udah jadi grup band ini. Iya, dan lagu-lagunya juga bukan lagu-lagu yang mubah. Kalau zaman sekarang gitu. Mending lah kalau gue nganjurin bismillah, nganjurin baca apa gitu, Al-Quran. Enggak, ini sekarang lagunya apa? Andai ku tahu gitu. Bukan nasyid, biasanya nasyid. Oke, nasyid bisa nasyid. Selama cuman pakai suara dan duf aja. Tapi gini, nasyid sekarang kayak gimana sih gitu loh. Mungkin kalau nasyid dulu zaman-zaman siapa ya? Ya dulu lah, zaman siapa ya? Zaman Tyrannosaurus dulu. Itu nasyid itu mungkin masih sederhana ya, kawan. Memang sudah ada seperti Raihan, terutama Hijaz itu musik itu, bukan nasyid sebenarnya. Musik, murni musik itu. Ada sebelumnya ada zikir. Tapi itu juga pakai kerincingan kadang-kadang. Walaupun ada gendangnya juga. Tapi pada yang akapela. Namun yang lupa namanya apa. Nada murni atau apa itu namanya. Ya dulu. Hah? Apa? Akustik. Akustik itu gitar yang diamplak itu akustik. Dicabut supaya gitar akustik tuh gitar. Enggak, akapela tuh beda. Akapela itu. Hah? Nama bandnya. Jikustik. Itu band itu bukan nasyid. Enggak, jikustik. Apa ya mau lempar apa ya kira-kira ya? Ana tuh tahu Kin. Bukan pelaku. Bukan, naudzubillah min dzalik. Jadi nggak bisa. Ya itu seperti yang tadi disebutkan band-band seperti itu kemudian. Dan kadang-kadang kita lihat walimahan memang perempuan tapi dipentasin. Perempuan kemudian lenggak-lenggok emang salawat dia dengar dia band ada ya bandnya keyboardnya bassnya masya Allah munkar ini mah udah sama aja dengan dangdutan musik sama ini semua sama ajaib hal-hal yang sifatnya melanggar syariat dan mereka nggak ngerti apalagi tentang ihtifalat bid'iyah perayaan-perayaan bid'ah. Anda pernah merasakan ya kawan, Anda pernah merasakan tinggal atau menjadi staf pengajar atau ustadz, bahkan diustadkan paling puncaknya keustazan di pesantren tradisional sufi tarekat. Yang mana teman-teman anak itu rata-rata mereka ahli tarekat dan suka bertapa di tempat-tempat gelap sepi dan itu kita di hutan sebenarnya. Atau di bekas hutan lah. Ada murid anak, dia bilang murid anak ini santri ya, orang tuanya di kabupaten lain. Ustaz-ustaz di pesantren itu beberapa diundang untuk ke kampung dia karena adalah perayaan pokoknya. Dan anak ikut aja lah, namanya numpang, udah ikut aja. Anak pun anak bersama beberapa ustadz versi tarekat anak ikut. Ini anak pernah mengalami nih menjadi ustadz di pesantren sufi. Ketika itu sufi, sekarang udah sunnah di Pontianak, udah sunnah total. Sekarang pencetak ahlus sunnah di situ. Ya, ini 2005 dulu, 2005-2006. Nah, kemudian udah sampai situ ternyata
haflah khatamil Quran, perayaan khataman Al-Quran. Jadi si murid anak ini punya kakak perempuan, gadis. Dia habis khatam Al-Quran. Selesai membaca Al-Quran 30 juz. Selesai membaca Al-Quran, bukan selesai menghafal Al-Quran, enggak. 30 juz selesai baca Quran, dijadikan perayaan. Masya Allah. Wah, syahdu banget, kemudian kayak soleha banget semua itu, pakai jilbab. Ya. Dah selesai. Menjelang menuju sore, makin menuju kegelapan gitu. Malah justru apa? Mulai dangdutan. Dan ganti-gantian. Kemudian si fulanah yang tadi khataman, dia ngisi gak dangdutan. Nyanyi dangdut, dia lenggak-lenggok gitu. Masya Allah kata anak. Ajaib. Ini min gharaibid dunia ini. Anak mau pulang, gak ada angkot, itu daerah terpencil itu. Desa, jauh sekali. Masya Allah, seperti itu. Banyak di tradisi kita masih seperti itu. Dan itu udah bid'ah, haflahnya bid'iyah. Kemudian melanggar, ini kan dibatasi duf dan saut itu hanya di walimahan. Iya, khalas itu aja. Selain itu enggak. Ya. Maka kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna at-tafriqa bainahuma matlubun fi adh-dhahir idh al-farqu bil i'tiqadi wal 'amali biduni al-imamati hasilun. Pembedaan antara keduanya itu diperintahkan, diminta oleh syariat dalam urusan zahir, urusan yang jelas, yang tampak, yang zahir, yaitu dari segi penampilan atau dari segi hal yang bisa dilihat oleh mata. Idh al-farqu bil i'tiqadi wal 'amal biduni al-imamati hasil. Karena perbedaan dengan meyakini dan mengamalkan tanpa imamah itu terhasilkan. Faula annahu matlubun bil-zahiri aidha lam yakun fihi faedah. Jadi gini, ada yang namanya i'tiqad, ada yang namanya amal. I'tiqad itu batin, amal itu zahir. Kalau antum meyakini bahwasanya orang kafir dan muslim itu beda, meyakini itu bagus. Tapi meyakini saja tidak cukup kalau misalnya antum amalnya pun masih serupa dengan mereka. Gitu maksudnya. Jadi al-farqu itu dengan i'tiqad dan juga dengan amal. Karena kalau cuma dengan i'tiqad saja bahwasanya muslim sama kafir itu beda, maka orang-orang kayak gitu. Mereka pun tahu muslim sama kafir itu beda. Meyakini bedanya. Muslim ke surga, kafir ke neraka, betul. Itu ya keyakinan. Tapi mazharnya juga harus tampak sesuai dengan keyakinan. Berarti al-farqu bil-i'tiqad wal amal. Jadi harus ada tafriq. Harus ada tafriq baik dengan akidah harus kita bedakan dan juga amal kita bedakan. Ya. Jangan cuman keyakinan doang, tapi dari segi amal kita menyerupai dengan orang-orang kafir. Dan itu yang sedang digejlokin sekarang, yang sedang dipromosikan sekarang oleh orang-orang yang semoga Allah Ta'ala sedikitkan mereka, yaitu kita tuh diusahakan supaya kita tuh serupa dengan orang-orang kafir, semanzila dengan orang-orang kafir. Ya. Banyak hal, semua dari semua segi. Pakaian, nyanyian, tingkah laku, sikap, kelakuan, simbol. Iya. Termasuk itu, Pak. Falaula annahu matlubun bil-zahiri aidha lam yakun fihi faedah. Sekiranya syariat itu tidak menuntut agar kita terbedakan secara zahir juga, maka apa faedahnya hadis-hadis ini? Apa faedahnya perbedaan antara muslim dan kafir? Kalau cuma di hati doang. Iya, maka diperintahkan pula di masalah zahir seperti walimahan jangan sama dengan walimahan orang kafir. Kemudian tadi masalah pakaian jangan sama dengan pakaian orang kafir. Hadza kama anna al-farqa baina ar-rijali wan nisa. Ya. Baik, semoga Allah rahmati beliau yang meninggal dan juga yang mengumumkan dan semua kaum muslimin.
Ya, perbedaan antara ar-rijal wan nisa. Laki dan perempuan dibedakan. Lima kana matluban zahiran wa batina. Laki dan perempuan itu mendapatkan beban perintah yang diperintahkan baik secara zahir dan batin. Jadi al-farq di sini lima kana al-farqu matluban, yaitu tafriq baina rijal wan nisa. Perbedaan antara rijal dan nisa itu sesuatu yang absolut, yang diperintahkan baik secara zahir maupun batin. Atau bukan lima kana, lamma kana al-farqu matluban zahiran wa batina la'ana al-mutashabbihati minan nisa'i birrijal wal mutashabbihina minar rijali bin nisa. Ya, karena pembedaan antara laki dan perempuan itu sesuatu yang matlub, sesuatu yang diminta, sesuatu yang diharuskan, maka terjadilah pelaknatan atau dilaknatlah perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Mutarajjilat namanya. Mutarajjilah, yaitu perempuan yang tomboy. Tapi tomboy itu ada tomboy memang menyerupai laki-laki sengaja, ada tomboy dari segi ringan ya. Tomboy ringan, perempuan tapi beranian gitu. Kalau ini mungkin tidak masuk. Tapi mutarajjilat di sini sikapnya itu menyerupai laki-laki. Dari rambutnya cepak, pendek rambutnya. Kan banyak tuh perempuan kayak gitu, cepak, pendek rambutnya. Atau zaman Ronaldo dulu pakai apa? Yang rambutnya segini doang, masih ingat kan tuh? Sampai ada sinetron di Indonesia kemudian niru seperti itu. Maka ini mutarajjilah, ini terlaknat yang seperti ini. Ada juga setelah Ronaldo itu ada Ronaldinho. Nah, orang Sunda kemudian ada mirip dengannya jadi Ronaldikin namanya. Tuh orangnya. Ronaldikin. Iya, ada waktu itu. Tasyabbuh dengan orang kafir. Kemudian mutasabbihin minar rijal bin nisa. Laki-laki yang menyerupai perempuan dari pakaian atau dari lenggak-lenggoknya, ngondeknya. Ini namanya apa? Takhannus. Takhannus itu sikap menyerupai perempuan. Dan orang yang melakukannya namanya mukhannats. Jadi ada istilah namanya khuntha, ada istilah namanya mukhannats. Khuntha terbagi menjadi dua. Khuntha muskil dan khuntha ghair muskil. Khuntha muskil itu adalah yang memiliki dua kemaluan sekaligus dalam satu tubuh, namun masih ada iskal, muskilah, tidak diketahui mana yang lebih dominan sehingga belum difahami mana yang menjadi gendernya, laki atau perempuan, dia belum paham, belum diketahui. Ini muskil. Ada khuntha ghair muskil. Yang khuntha muskil itu punya dua kemaluan dan mana yang lebih dominan belum ketahuan. Atau khuntha muskil nomor dua, yaitu yang tidak punya kemaluan sama sekali, sementara air kencingnya itu keluar dari saluran yang lain. Ini khuntha muskil termasuk. Maka ini qadarullah ya ini nggak ada kaitan dengan pembahasan kita. Nah, khuntha ghair muskil yaitu yang punya dua kemaluan dan terketahui dengan jelas mana yang lebih dominan sehingga disitulah dia dinisbatkan gendernya. Adapun mukhannats terbagi menjadi dua. Mukhannats tabi'i dan mukhannats sinai. Apa ya? Ikhtilaqi. Mukhannats tabi'i itu yang memang dia dari kecil itu udah agak sedikit ngondek. Itu ada orang kayak gitu, ada. Kita tuh ngira dia tuh kayak ngapain sih lo gitu, apa gimana ya, agak beda gitu, tapi dia normal laki-laki dan dia tuh nggak pengen kayak gitu, tapi nggak tahu tabi'inya seperti, makanya seperti ini dimaafkan, cuman wajib berusaha untuk mengurangi ngondek sekian persen itu. Adapun mukhannats sinai ya, maka ini syaitan
Ini banci atau bencong. Banci atau bencong ini? Dua-duanya lah, al-muhim. Maka ini yang dilaknat. Ya, ini yang dilaknat. Baik ngondeknya, atau pakaiannya, atau kosmetik yang khusus perempuan, dan dia maksud memakai kosmetik tersebut untuk meniru perempuan, maka ini khalas, ini mal'un. Adapun kalau kosmetik tersebut khusus perempuan, namun memang dia membutuhkannya bukan karena pengen seperti perempuan, walaupun lebih afdal meninggalkannya, maka ini tidak masalah insyaallah. Apa contohnya, ikhwan? Pakai skincare. Enggak, skincare enggak khusus perempuan ya sebenarnya. Laki-laki juga pakai ya? Enggak apa-apa kan? Baik. Apa yang berhajat? Tapi biasanya perempuan, apa yang berhajat? Jadi skincare itu sebenarnya sebagiannya perempuan, untuk perempuan. Apa? Facial misalnya. Laki-laki itu nggak perlu facial. Enggak, facial itu apa ya? Bersihin wajah. Bersihin wajah. Tapi kalau dia memang pengen membersihkan wajah supaya mungkin lebih cerah, lebih enak pori-porinya, fadhal. Hanya saja jangan sering-sering karena itu bukan urusan laki-laki. Laki-laki itu apa? Ya enggak hitam pekat, kemudian apa ya, sisa coklat-coklatnya masih ada di sini gitu. Enggak gitu juga. Ada yang kosmetik khusus perempuan dan laki-laki tidak ada hajat sama sekali di sini, maka ini menyerupai mukhannath, menyerupai perempuan menjadi mukhannathnya. Contoh apa? Lipstick. Kenapa antum pakai lipstick? Bibirnya hitam supaya agak merahan. Enggak. Hatta bibir antum hitamnya udah kayak arang neraka, tetap kayak gitu, biarin. Nggak usah dimerah-merahin gitu. Kecuali kalau merah tersebut merah yang alami. Seperti mungkin antum pakai atau apa namanya? Pelembab bibir. Dan itu pun karena hajat ya. Bukan pelembab bibir supaya tampil seksi. Ini na'udzubillah, laki-laki nggak usah kayak gitulah. Itu perempuan itu. Ya. Maka laki-laki khalas lah ya. Apa sih urusannya supaya bibir merah? Emang mau diapain sih kalau bibir merah gitu kan? Iya. Maka nggak perlu lagi. Maka apa kata Nabi SAW? Akhrijuhum min buyutikum. Keluarkan para mukhannathin ini dari rumah-rumah kalian. Iya. Diasingkan dia, keluarkan. Dan ini hadis Sahih Bukhari dan lainnya. Ini yang pernah Anda sebutkan dalam suatu kajian di sini. Yaitu ketika di rumahnya Ummu Salamah. Nabi SAW masuk, kemudian Ummu Salamah bersama dengan seorang mukhannath, rajul mukhannath. Pria dari kalangan sahabat, tapi mukhannath. Ada. Dalam syarah Sunan Abi Dawud, Ibn Ruslan menyebutkan, di antara ulama menyatakan, di antara athar menyatakan namanya Hita. Pernah ceritakan kalau salah. Hita namanya. Hita. Ya. Nah, Ummu Salamah ini punya saudara namanya Abdullah. Ini ada Rasulullah ketika itu. Dan Rasulullah masih memaklumi, biarin ini mukhannath di sini karena mukhannath dianggap nggak punya syahwat. Ya kan? Maka perempuan-perempuan kadang lebih suka berteman dengan mukhannath. Iya. Karena perempuan itu bagaimanapun fitrahnya itu ke lelaki. Tapi kalau mau curhat ke lelaki langsung kesungkan, maka ke mukhannath. Karena mukhannath itu di tengah-tengah itu. Manzilah baina manzilatain. Iya, di dunia ini manzilah baina manzilatain, di akhirat masuk neraka itu. Mukhannath ini. Curhatnya ke dia. Maka kata mukhannath Hita ini bilang ke Abdullah, saudaranya Ummu Salamah, "Lau fatahallahu alaina Khaybar." Terus saja anda lupa bahasa Arabnya, tapi bahasa Indonesia ya. Seandainya Allah Ta'ala membukakan buat kita Khaybar,
Bukan Taif, waktu itu ana salah kabar kayak Taif. Khaybar. Seandainya Khaybar ini berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, Allah mudahkan, kata Hita, maka aku akan memperkenalkanmu kepada seorang perempuan maju, anda lupa malah, maju 4 mundur belakang 8. Perempuan maju 4 mundur 8. Perempuan yang tataqaddamu arba'an wa tata'akharu thamana. Maju 4 mundur belakang. Coba Pak Samiran, takwilnya gimana Pak Samiran? Kalau misalnya bisa, antum boleh pulang sekarang. Takwilnya gimana? Maju 4 mundur belakang. Kalau misalnya Khaybar berhasil ditaklukkan kaum muslimin dengan izin Allah, wahai Abdullah, aku akan perkenalkan kamu dengan seorang awewe yang dia itu maju 4 mundur belakang, mundur 8. Apa itu? Yaitu saham atau ukan, saham yang ada di perutnya. Kalau laki-laki kan 6 pack. Kalau ini 4 pack. Tapi bukan 4 pack sih, 4 fold, 4 lipatan. Lipatannya ada 4. Kan kalau lipatan 4 berarti nonjol ke depan 4 dan di belakang 8 sisi. Itu maksudnya. Jadi saking gembrotnya itu perempuan. Gemuk Pak. Lemaknya banyak. Dan mungkin apa emang karena Abdullah itu memang mencari jodoh yang gemuk atau gimana, maka dijanjikan oleh si Hita ini. Rasulullah mendengar itu langsung diusir si Hita. Akhrijuhum min buyutikum. Keluarkan dia dari rumah. Keluar kamu. Kenapa gitu? Karena ini kan laki-laki. Ya mungkin kita nyangka tadi mukhannath, nggak punya syahwat, nggak ngelihat aurat perempuan dan seterusnya. Ternyata dia sampai memperhatikan hal yang perempuan aja nggak merhatiin sama temennya kayak gitu. Perempuan itu kan rata-rata kalau ada lemak ditutupin nggak? Ditutupin, kecuali yang sudah terlanjur qadarullah nggak bisa ditutupin. Ya, rata ditutupin. Nah, Hita ini kok bisa sampai tahu 4 dibanding 8, 4 ke depan, 8 ke belakang. Dia ngitungnya gimana? Kesannya ngelihat kali ya. Betul, berarti kesannya dia ngelihatnya itu neliti. Iya, ana aja mah antum nggak tahu antum 6 pack apa 0 pack. Rata-rata sih 0 pack sih. Iya. Biasanya orang yang makmur itu 0 pack. Yang 6 pack itu karena tekanan hidup. Makanya dia ditekan terus hidupnya barbel gini, ditekan, tertekan bodinya. Iya. Kayak anak dulu waktu anak belum nikah, anak 6 pack. Karena tekanan beban hidup. Ya. Ketika udah enak hidup, udah lost semua. Nah di sini Rasulullah menafikan mukhannath karena seorang pria menyerupai secara zahir menyerupai pihak yang bukan jenisnya. Maka kalau pria saja dilarang secara zahir menyerupai yang bukan jenisnya yaitu perempuan, maka apalagi dengan seorang muslim terhadap yang bukan jenisnya yaitu kafir. Ya begitu ya ikhwan. Ya, mungkin ikhtidah kita sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.